Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi setiap saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa-desa, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, yang ada di Kamboja, di Singapura, di Amerika Serikat. Senang kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa ada dan selalu melimpah dalam kehidupan saudara semuanya. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta semua aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, baik saudara yang kasih Tuhan Yesus. Pembacaan kita pada saat ini terambil dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap orang tentunya tidak ingin hidup dalam kekurangan atau pas-pasan. Kita pasti ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Seorang pelajar atau mahasiswa tentunya tidak ingin meraih nilai yang pas-pasan. Ia akan tekun belajar sampai ia memperoleh nilai yang memuaskan atau di atas rata-rata. Seorang karyawan rela kerja lembur hingga larut malam dengan harapan akan mendapatkan penghasilan atau gaji lebih dari biasanya. Semua orang bekerja keras dan melakukan berbagai usaha untuk mendapatkan hasil yang lebih. Sayangnya, saat ini banyak orang yang telah menempuh jalan yang sesat, tidak benar atau salah, menempuh jalan yang melanggar hukum, menjual harga diri, hidup di dalam ketidaktaatan demi mendapatkan hasil yang lebih. Mereka terlibat dalam berbagai skandal, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dengan melakukan kecurangan dalam hal keuangan, manipulasi pajak, menekan upah buruh, dan sebagainya. Alkitab dengan keras memperingatkan orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Saudara, sebagai orang percaya, jangan kita sekali-kali melakukan perbuatan yang menyimpang dari firman Tuhan. Karena hal itu adalah dosa, saudara. Bukan hanya mempermalukan nama Tuhan Yesus, tetapi kita juga harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan kelak. Ingat saudaraku, asal kita hidup dalam kebenaran, hidup di dalam ketaatan, maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan atas kita. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, untuk mendapatkan atau mengalami berkat-berkat yang dari Tuhan, kita dapat belajar dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu Salomo. Ketika bertemu dengan Tuhan, Salomo mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa, lebih dari yang diduga, saudara. Padahal ia hanya meminta hikmat kepada Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan, engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan itu. Sungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Di dalam 1 Korintus dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga,
dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku, dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu yang disediakan Tuhan bagi orang percaya. Tuhan berkata kepada Salomo, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Saudara, mengapa Salomo mendapatkan berkat lebih yang daripada Tuhan? Yang pertama adalah bahwa ia memiliki kerendahan hati, berani mengakui kekurangan dan kelemahannya. Salomo berkata, "Ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman." Tidak mudah menemukan orang yang rendah hati, saudara. Sebaliknya, banyak sekali ditemukan orang yang cenderung mengatakan dirinya lebih hebat, lebih pintar daripada orang lain. Gerejanya tidak akan maju jika ia tidak melayani di situ. Perusahaan tempatnya bekerja tidak akan menjadi besar dan berkembang tanpa dia, dan sebagainya, saudara. Bukankah sikap seperti ini menunjukkan bahwa kita ini adalah sombong? Firman Tuhan mengatakan, manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Orang yang sombong adalah lawan Allah. Oleh karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, saudara, dan bagi Dia tidak sulit untuk memberkati kita. Dan yang kedua adalah, Salomo hidup sesuai dengan jalan yang Tuhan tunjukkan. Dengan hikmat itu, Tuhan memerintahkan Salomo untuk hidup dalam ketaatan. Artinya, jikalau sudah menerima apa yang kita doakan, mari kita gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu, tenaga, talenta yang Tuhan berikan hendaknya kita maksimalkan untuk Tuhan. Di dalam Mazmur 5 ayat yang ke-13 mengatakan, "Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai." Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran dan ketaatan kepada-Mu, sehingga pada waktunya Tuhan curahkan berkat yang lebih besar bagi kami setiap anak-anak Tuhan. Mari Tuhan meterangkan firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi setiap saudara kami semua yang setia mendengar program ini, yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun sudah kami semua berada. Tuhan Yesus yang memperhitungkan setiap kesetiaan mereka dengan berkat yang daripada Tuhan. Memberkati kehidupannya, rumah tangga mereka, pekerjaannya, usahanya, masa depannya, ladangnya, hasil kebunnya, pendidikannya. Berdoa bagi mereka saat ini sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kami yang saat ini mengalami kesulitan, persoalan, mari ya Tuhan tolong mereka, buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memulihkan hidup mereka. Berdoa juga bagi setiap saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa dan ikatan-ikatan kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan lepaskan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa bagi setiap bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan. Pada Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami sungguh percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terimalah berkat saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati.
Mari tetap mengandalkan Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.